Sosok sahabat Nabi Muhammad yang buta bernama Abdullah bin Umi Maktum. Beliau merupakan seorang penyandang tunanetra sejak kecil. Kekurangannya itu tidak menjadikan Abdullah untuk beriman kepada Allah. Beliau termasuk satu dari sekumpulan orang yang pertama kali memeluk agama Islam. Sosok Abdullah dikenal sebagai muslim yang taat. Dirinya tidak pernah absen menghadiri ceramah yang disampaikan oleh Rasulullah. Bahkan Abdullah juga menghafal ayat suci Al-Quran yang diajarkan oleh Rasulullah. Abdullah bin Umi Maktum memiliki ikatan keluarga dengan Nabi Muhammad. Beliau adalah putra dari bibi istri Rasulullah, Khadijah binti Khuwailid dari pihak ibu. Nama lengkapnya adalah Abdullah bin Qais bin Saidah. Penamaan Abdullah bin Umi Maktum menjadi sebutan karena dirinya terlahir dalam keadaan tunanetra. Meski buta sejak lahir, semangat Abdullah tidak pernah padam ketika mempelajari agama Islam. Padahal kala itu kaum muslimin mengalami banyak penindasan di Makkah. Rasulullah pada masa tersebut sibuk berdiplomasi. Hal tersebut dilakukan untuk menarik tokoh-tokoh terkemuka Quraisy agar memeluk agama Islam. Pada saat yang bersamaan, ada momen yang berkaitan dengan Abdullah bin Umi Maktum yang mana menyebabkan Rasulullah menerima teguran dari Allah. Teguran tersebut termaktub dalam surah Abasa ayat 1-11, yang artinya, "Dia Muhammad bermuka masam dan berpaling karena telah datang seorang buta kepadanya yaitu Abdullah bin Umi Maktum. Tahukah kamu, barangkali ia ingin membersihkan dirinya dari dosa, atau dia ingin mendapatkan pengajaran, lalu pengajaran itu memberi manfaat kepadanya. Adapun orang yang merasa dirinya serba cukup, maka kamu melayaninya. Padahal, tidak ada celaan atasmu kalau dia tidak membersihkan diri atau beriman. Adapun orang yang datang kepadamu dengan bersegera untuk mendapatkan pelajaran, sedang ia takut kepada Allah maka kamu mengabaikannya. Sekali-kali jangan demikian. Sesungguhnya ajaran Allah itu merupakan peringatan." Surah Abasa ayat 1-11. Ketika ayat-ayat tersebut turun, Abdullah bin Umi Maktum datang kepada Rasulullah yang sedang sibuk berdiplomasi. Dirinya yang tidak dapat melihat dan tidak paham akan kegiatan yang dikerjakan Nabi Muhammad, Abdullah bin Umi Maktum meminta agar sang Rasul mengajari apa yang telah Allah ajarkan kepada dirinya. Merasa terganggu, Nabi Muhammad memalingkan wajahnya dengan ekspresi masam. Beliau kembali mengarahkan fokusnya kepada orang-orang kafir Quraisy. Setelah turunnya surah Abasa ayat 1-11, pada saat itu Rasulullah tidak bermaksud memalingkan wajah dari Abdullah Umi Maktum. Rasulullah hanya menunda pembicaraan dengannya. Ini dimaksudkan agar obrolannya dengan kaum kafir Quraisy tidak terganggu. Usai turunnya firman Allah, Rasulullah lebih menghormati Abdullah bin Umi Maktum. Setiap Abdullah bin Umi Maktum datang dan duduk di sisi Nabi Muhammad, beliau langsung menanyakan keperluan dan merespons segala pertanyaannya. Dilansir dari beberapa sumber, Abdullah pernah mengikuti pengajian Nabi Muhammad di sebuah masjid. Dalam kajian tersebut, Nabi Muhammad menyampaikan kewajiban setiap muslim yang mendengarkan azan agar segera menunaikan sholat di masjid. Abdullah yang merupakan penyandang disabilitas itu pun mempertanyakan permasalahan yang dialaminya kepada Nabi Muhammad. "Wahai Rasulullah, apakah saya juga diwajibkan meskipun tidak bisa melihat?" tanya Abdullah. Rasulullah menjawab, "Apakah engkau mendengar seruan azan?" "Ya, saya mendengarnya," jawab Abdullah. Maka Rasulullah memerintahkannya agar tetap pergi ke masjid meskipun sambil merangkak. Sejak saat itu Abdullah selalu rajin untuk bergegas ke masjid setelah mendengar azan meskipun dengan kondisi fisik yang dialaminya. Namun suatu ketika saat Abdullah dalam perjalanan menuju masjid, ia tersandung batu hingga mengeluarkan darah. Akan tetapi, Abdullah tetap melangkahkan kaki ke masjid. Keesokan harinya Abdullah kembali berjalan menuju masjid untuk menunaikan sholat dengan luka di kakinya akibat tersandung.
Menariknya selama beberapa hari ada seseorang yang membantunya berjalan menuju masjid. Rasa penasaran Abdullah pun menguat, ia pun bertanya siapakah pemuda yang menolongnya mengantar ke masjid. "Wahai saudaraku, siapakah namamu? Aku ingin mengetahuinya agar bisa mendoakanmu kepada Allah," tanya Abdullah. "Apa untungnya bagimu mengetahui namaku dan aku tidak mau engkau doakan?" jawab pemuda tersebut. Sembari memegang tangan pemuda tersebut, Abdullah pun menyampaikan supaya pemuda itu tidak membantunya. "Aku tidak mau engkau menolongku lagi karena engkau tidak mau didoakan," ucap Abdullah. Akhirnya pemuda tersebut memperkenalkan diri. "Wahai Abdullah Umi Maktum, ketahuilah sesungguhnya aku adalah iblis." Abdullah tersentak, "Kalau memang iblis, mengapa engkau menolong dan mengantarku ke masjid? Bukannya engkau harus mencegahku ke sana?" tanya Abdullah. "Wahai Abdullah Umi Maktum, masih ingatkah engkau beberapa hari yang lalu tatkala engkau hendak ke masjid dan engkau tersandung ke batu? Aku tidak ingin hal itu terulang lagi. Sebab lantaran engkau terjatuh, Allah telah mengampuni dosamu yang separuh. Aku takut kalau engkau tersandung lagi, Allah akan menghapuskan dosamu yang separuhnya lagi sehingga terhapuslah dosamu seluruhnya. Maka sia-sialah kami setan menggodamu selama ini," jawab iblis tersebut. Dari kisah tersebut kita semua belajar kalau iblis akan selalu menggoda dan menyesatkan manusia, serta berusaha membelokkan orang yang beriman ke arah yang sangat tidak disukai Sang Pencipta. Sebagai orang yang taat, Abdullah bin Umi Maktum memiliki cita-cita mati syahid dalam sebuah pertempuran, namun tidak mudah dengan kondisinya yang tidak memungkinkan untuk melihat musuh, sehingga kesempatan ia mendatangi perang baru bisa terlaksana pada perang Qadisiyah, dengan membawa bendera hitam dan memakai baju perang. Bahkan dikisahkan ia berhasil membunuh musuh. Namun setelah kepulangannya dari peperangan itu, di Madinah ia wafat yang waktunya berjarak sebentar sebelum wafatnya Umar bin Khattab. Rasulullah sangat memuliakannya, selain sebagai muazin, beliau juga pernah memberinya tugas menjadi imam sholat, yaitu di saat Rasulullah pergi berperang bersama sahabat yang lainnya.